kasih Tuhan, apa kabar? Mari kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini bertepatan sekali dunia sedang memperingati sebuah hari kasih sayang. Sebenarnya bagi saya sendiri, kasih yang sejati itu hanya ada di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Kalau kita ingin belajar tentang hidup dalam kasih, kita harus belajar dari pribadi Tuhan Yesus, karena di dalam pribadi Tuhan Yesuslah ada sebuah kasih yang tidak ada batasnya, bahkan kasih yang benar-benar sempurna. Nah, kalau kita perhatikan juga di sini, memang sikap-sikap yang dikatakan sebagai hasil dari buah-buah roh itu sendiri, itu merupakan satu sikap yang mungkin agak sedikit sulit untuk seseorang bisa meraihnya jika Roh Kudus tidak bekerja di dalam dirinya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu ciri. Kalau dikatakan ini buah-buah roh, berarti ini adalah satu ciri, adalah pribadi-pribadi yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Kita bisa menilai, kita bisa melihat kalau memang orang itu benar-benar dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, maka salah satu yang akan terpancar dari kehidupannya, dia akan memiliki buah-buah roh. Ya, buah-buah roh di sini tentunya memiliki atau membutuhkan sebuah proses, tidak bisa langsung instan terjadi. Kalau dikatakan di sini dikatakan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, itu bukan sikap yang bisa dimiliki oleh seseorang dalam waktu yang instan. Tetapi perlu proses, perlu waktu. Sebab itu dikatakan buah pun itu bisa menghasilkan sesuatu yang manis, itu perlu waktu ya. Tidak bisa dalam sehari sebuah pohon menghasilkan buah. Nah, karena ini sebuah proses, sebab itu Bapak Ibu bicara tentang buah-buah roh, tentunya kita juga harus memiliki satu pandangan di mana kita tidak bisa menilai seseorang yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus lalu dia langsung seketika menjadi pribadi yang memiliki karakter yang menghasilkan buah-buah roh secara paten. Sebab itu bagi saya pribadi, buah-buah Roh Kudus itu perlu diproses ya. Perlu yang namanya sebuah waktu di mana seseorang harus betul-betul mengalami dulu kehidupan yang benar-benar dibentuk oleh tangan Tuhan. Jadi pekerjaan dari Roh Kudus itu adalah pekerjaan yang konsisten harusnya. Setiap hari, setiap waktu kita harus benar-benar membuka hati kita untuk dibentuk, untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi saya sebagai hamba Tuhan, jika saya dengan Bapak Ibu merindukan kita menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, maka hal itu harus kita jalani dalam waktu yang memang perlu kesetiaan ya, perlu yang namanya satu ketekunan. Mungkin kalau hari ini Bapak Ibu berkata, Tuhan saya menjadi orang sabar, tidak bisa hal itu terjadi dalam waktu sekejap mata. Yaitu perlu proses, perlu waktu, perlu ketekunan, perlu kesabaran. Sebab itu Bapak Ibu, pekerjaan Roh Kudus itu bergerak di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, itu membutuhkan sesuatu yang perlu kita cermati dengan baik. Jadi bagaimanakah kita bisa menghasilkan buah-buah Roh Kudus? Bapak Ibu, untuk kita menghasilkan buah-buah Roh Kudus, yang pertama tentunya kita perlu yang namanya ketekunan ya, karena buah-buah Roh Kudus itu dihasilkan membutuhkan sebuah proses, membutuhkan sebuah waktu. Dan saya percaya sekali orang-orang yang memiliki buah-buah Roh Kudus itulah ya, memiliki buah-buah roh itulah mereka yang dikategorikan sebagai orang-orang yang memiliki kasih yang sejati. Karena di dalam kasih itu
Begitu banyak sikap-sikap yang harus ditunjukkan, di mana ada kesabaran, ada kemurahan hati, ya. Dan yang paling tinggi adalah penguasaan diri. Saya percaya sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita hidup dalam kasih, tentunya hidup ini akan berdampak, ya. Jadi kalau dunia sedang memperingati hari kasih sayang, seharusnya gereja Tuhan menjadi contoh, menjadi teladan. Ya, tidak perlu kita berdebat, kita tidak perlu menghakimi dunia, tidak perlu juga menghakimi orang-orang di sekitar kita. Tunjukkanlah kasih yang benar. Dan saya percaya sekali, kalau saudara benar-benar ingin memperlihatkan kasih yang sejati dalam hidup saudara, mari hiduplah dipimpin oleh kuasa Roh Kudus dengan ketekunan, dengan kesabaran. Kita akan melihat bagaimana kehidupan kita akan mengalami proses yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Saya percaya di hari yang penuh dengan kasih sayang, bulan Februari selalu diwarnai dengan nuansa kasih sayang. Dan saya yakin sekali Bapak Ibu, kita sebagai gereja Tuhan, Allah kita adalah kasih. Seharusnya kita yang menjadi contoh dan teladan bagi dunia, bahwa bicara kasih, bicara tentang kehidupan kekristenan yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.